Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Tawwabin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah, di mana sampai detik ini kita memasuki malam ke-24 Ramadan. Kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Tawwabin rahimakumullah. Kalau kita amati di antara perintah-perintah Allah terkait dengan ibadah mahdhah, yang kalau kita ketahui di dalam rukun iman itu ada kewajiban sholat, ada kewajiban zakat, ada kewajiban puasa, dan ada kewajiban haji. Maka kalau kita amati perintah kewajiban puasa itu dimulai dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hal ini berbeda dengan ketika Allah perintahkan kepada kita sholat. Sholat tidak didahului dengan panggilan keimanan, tetapi langsung wa aqimus shalah wa atuz zakat. Sedangkan haji di ayat di dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada salah satu rahasia atau hikmah yang bisa kita ambil, mengapa ketika Allah wajibkan puasa kepada umat Islam ini didahului dengan panggilan keimanan. Maka ada satu pelajaran yang bisa kita petik, karena keimanan ini adalah bersifat individu, dan keimanan itu hanya orang tersebut yang tahu, dan Allah tentunya. Kualitas keimanan masing-masing orang itu berbeda satu sama lain. Karena kualitas keimanan itu akan bisa meningkat kalau kita seiring berjalannya waktu itu selalu meningkatkan kualitas ketakwaan yang disebut dengan prestasi ruhani. Inilah maka kata para ulama, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dia bertambah dengan ketakwaan, dengan ibadah, dengan kebaikan. Dia berkurang dengan kemaksiatan dan seterusnya. Maka panggilan keimanan ini bersifat pribadi, sehingga ini ada dalam ruhani kita yang terdalam, kan begitu. Sehingga puasa itu, ibadah puasa itu kita tidak tahu apakah orang tersebut betul-betul puasa atau tidak. Umpama ada orang yang mengaku saya puasa, padahal ketika tidak ada satu orang pun yang melihat dia bisa saja minum. Tapi karena keimanannya kepada Allah, yang orang tersebut berbekal keimanan itu, lalu kemudian dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka inilah sesungguhnya panggilan keimanan yang terdalam itu. Beda dengan sholat. Kalau sholat orang bisa melihat secara zahir dia sudah melakukan sholat. Kalau terkait secara kualitas kekhusyuan itu hanya Allah yang dan dirinya orang itu yang bisa menilai, kan begitu. Nah, hal ini dikuatkan dengan hadis qudsi yang Allah berfirman melalui sabda Rasulullah SAW yang menyatakan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Ini kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Kenapa? Karena balasan pahala puasa setiap orang itu berbeda. Sangat terkait dengan kualitas puasa masing-masing orang. Karena puasa itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disupport dengan prestasi-prestasi yang lain, dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, salah satu yang bisa kita ambil juga, bahwa di dalam puasa itu betul-betul mengajarkan kejujuran. Nah, ini yang harus kita ambil hikmahnya, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ketika tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa kita puasa, kita pun tetap puasa. Karena kita menjaga integritas, menjaga kejujuran kita seorang hamba dengan Allah Sang Khalik. Dan ini harus kita terapkan di manapun. Ini pelajaran puasa yang luar biasa. Karena kejujuran ini harus selalu kita junjung.
Ya, jadi pesan puasa itu salah satunya la'allakum tattaqun. Itu kalau kita lihat orang bertakwa itu cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yu'minuna bil ghaib itu karena keimanannya dia percaya terhadap hal-hal yang ghaib. Ghaib itu artinya dia tidak bisa dijangkau oleh mata tapi sesungguhnya bisa dirasakan dengan iman itu. Nah, inilah kemudian kejujuran ini harus memberikan kejujuran yang diajarkan dalam puasa ini harus memberikan dampak positif sehingga kejujuran kita jaga sampai seterusnya dalam kehidupan kita. Ada salah satu dawuh atau makalah dari Imam Al-Haddad yang menarik. Beliau mengatakan bahwa man ahmala sidqa haitsu haitsu yakhaf istamala al-kadhiba haitsu yarju. Yang artinya adalah barang siapa atau siapapun orang yang dia mengihmalkan, ihmal itu apa ya? Mengabaikan kejujuran, artinya dia tidak peduli dengan kejujuran di saat dia dalam kondisi terpaksa atau dalam kondisi takut, maka orang begini ini biasanya, kata Imam Al-Haddad, istamala al-kadhiba haitsu yarju. Dia biasanya menggunakan dusta atau kebohongan ketika dia punya kehendak atau dia punya harapan. Maka hati-hati, ini dua sisi mata uang. Jadi kalau kejujuran sudah dihilangkan, maka dusta atau kebohongan yang akan muncul. Dan puasa mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur di hadapan siapapun, walaupun tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yakinlah bahwa Allah adalah Maha mengetahui bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah, dan rangkaian ibadah-ibadah Ramadan kita senantiasa memberikan inspirasi bagi kita untuk kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.